Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairi Ibnu Tama, dosen tetap di STMIK Triguna Dharma, Program Studi Sistem Informasi. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web 1. Pemrograman Web 1 merupakan mata kuliah dasar yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah lanjutan, yaitu Pemrograman Web 2. Mata kuliah pemrograman Web 1 memiliki bobot 3 SKS yang berfokus kepada pemahaman mahasiswa tentang dasar pemrograman berbasis web dalam membangun website dinamis. Adapun capaian mata kuliah pemrograman Web 1 adalah mampu menghasilkan produk website yang dinamis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berikut ini paparan video pembelajaran mata kuliah pemrograman Web 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Sangat luar biasa untuk hari ini. Ini pertemuan pertama kita semester 3 mata kuliah pemrograman Web 1. Jadi di awal pertemuan ini saya akan paparkan dulu tentang kontrak kuliah dan pengantar materi yang akan menjadi checkpoint di setiap pertemuan kita nantinya, ya. Nah, jadi di awal saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Khairi Ibnu Tama, ya, Khairi Ibnu Tama. Nah, saya mengajar di sini sudah dari tahun 2018, tercatat sebagai dosen tetap yayasan. Nah, setelah sebelumnya saya juga sudah mengajar sebagai dosen pengganti atau asisten dosen. Nah, jadi mata kuliah kita ini terdiri dari 16 pertemuan ini, ya. Ini bobotnya 3 SKS hitungannya, ini 16 pertemuan. Nah, di mana nantinya ada capaian yang akan kita raih ketika selesai pertemuan satu semester ini, yaitu di capaian pembelajaran mata kuliah ini. Diharapkan kalian mampu menghasilkan produk website yang dinamis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di mana harapannya itu selesai mata kuliah ini ada sebuah produk atau hasil yang nanti bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan apakah sebagai referensi untuk tugas akhir atau skripsi, atau mungkin sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Oke. Nah, apa mata kuliah ini? Apa yang mau kita lakukan di sini? Di mata kuliah ini kita membahas tentang perancangan arsitektur website, ya, khususnya website dinamis. Ya, khususnya website dinamis. Kalau website statis itu kita seperti membuat company profile. Nah, di mana company profile itu terdiri dari data, biodata, dan informasi tentang perusahaan. Dan itu statis. Kecuali diubah dari sisi kode programnya, maka tidak ada yang berubah. Sedangkan kita bahas tentang website dinamis, di mana konten akan berubah sesuai interaksi dari user. Nah, contoh ketika kalian mendaftar di Triguna Dharma, masing-masing kalian ditampilkan formulir pendaftaran yang sama di website. Tapi kan data yang diisi berbeda. Nah, data yang diisi berbeda dan data yang akan disimpan ke basis data Triguna Dharma sesuai dengan data yang diinput masing-masing. Dan tampilan nanti ketika di portal website portal mahasiswa itu juga berbeda antar mahasiswa. Walaupun mengakses portal yang sama, tentunya tampilan nilai, tampilan SKS yang sudah dicapai itu berbeda setiap mahasiswanya. Nah, itu yang dikatakan website dinamis, ya. Kontennya itu bisa berubah sesuai dengan interaksi dari user. Dan kita juga membahas logika pemrograman, bahasa pemrograman PHP, di mana PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor. Nah, jadi ini singkat dengan PHP, bukan memberi harapan palsu. PHP. Nah, memang nggak nyambung kalau kita lihat dari segi akronim. Hypertext Preprocessor, kenapa jadi PHP? Awalnya bukan ini namanya,
bukan hypertext preprocessor namanya, tapi ini berubah. Awalnya bahasa pemrograman ini diciptakan seseorang untuk dia konsumsi pribadi. Maksudnya dia mau interaksi dengan database, dengan basis data, dia buat bahasa pemrograman untuk dirinya sendiri. Tapi setelah dilihat dengan orang lain dan terbentuklah komunitas, maka namanya berganti, kemudian dikembangkan lebih lanjut sampai ke tahap sekarang. Saat ini tahun 2022, versi dari pemrograman PHP sudah versi 8.4, 8.1, maaf, 8.1. Ya. Nah, tentunya fitur yang disediakan sudah semakin banyak, khususnya untuk melakukan query menuju database. Ya, melakukan request menuju basis data database. Nah, itu sangat ditingkatkan kemampuan dan kecepatan dalam membaca atau mengolah datanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit ringkasan dari pertemuan-pertemuannya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya bahas, yaitu masalah penilaian. Nah, di sini sistem penilaian kita mengacu kepada ketetapan dari STMIC Triguna Dharma, di mana kehadiran atau absensi mahasiswa itu bernilai bobotnya 10%. Nah, memang tidak banyak, tetapi ada syarat di mana kalau lebih dari 4 kali tidak hadir, maka tidak dapat mengikuti ujian. Maka ini perlu diperhatikan walaupun bobotnya cenderung lebih kecil. Kemudian tugas atau evaluasi di seperti kuis. Nah, ini bobotnya 20% dari keduanya. Ya, 10% untuk tugas, 10% untuk kuis. Nah, selanjutnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana bobotnya ini cukup besar, 25% dan 35%. Jadi optimalkan nilai pada saat melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, jadi pada saat pertemuan silakan bertanya sebanyak mungkin sampai dapat dipahami. Namun nanti ketika ujian, supaya nanti ketika ujian dapat lebih optimal. Dan yang terakhir etika, ini poin penilaiannya sama dengan kehadiran 10%, sama-sama 10%. Namun etika ini tidak terlalu menjadi tolok ukur penilaian bagi saya pribadi, karena saya yakin mahasiswa yang kuliah itu sudah mampu bersikap dewasa, jadi tidak perlu lagi diajarin bagaimana cara bersikap atau cara beretika. Oke, ini ada beberapa referensi yang mungkin bisa menjadi bahan bacaan untuk mahasiswa sekalian. Jadi silakan kalau nanti mau di-download beberapa jurnal atau dibeli buku dari sini, silakan. Oke, nah hari ini kita masuk ke pertemuan pertama, di mana saya akan membahas tentang contoh-contohnya pemrograman website dinamis dan aplikasi dan bahasa pemrograman yang dipakai secara, dan satu lagi tadi sudah kita lalui, yaitu penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester. Harapannya dari pertemuan ini mahasiswa itu dapat mengetahui dan memahami apa itu pemrograman website dan memahami penerapan bahasa pemrograman dalam pembuatan website dinamis. Oke, dan nanti akan terus berlanjut sampai ke pertemuan 16, yaitu ujian akhir semester. Setelah sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya itu dapat melaksanakan operasi CRUD sederhana, yaitu menyimpan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data dari database. Baik, kira-kira sebelum kita masuk ke subtopik berikutnya, ada yang mau ditanyakan dari kalian semua, mahasiswa? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke subtopik berikutnya, yaitu apa aplikasi dan bahasa pemrograman yang akan dipakai. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa aplikasi. Yang pertama itu adalah text editor. Nah, text editor ini digunakan untuk mengetik program bahasa pemrograman PHP seperti saya
Saya biasa pakai Visual Studio Code, bisa juga Sublime Text. Nah, yang kedua itu adalah local development server. Nah, untuk tahap pembangunan website kita tidak perlu langsung menyewa server yang online, seperti hosting tidak dibutuhkan karena kita cukup menggunakan local development server. Ya, di sini bisa kita gunakan XAMPP. Ya, kalau saya di sini menggunakan NAMP. Ada lagi yang mungkin sudah ditinggalkan, yaitu Apache to client. Nah, ini sudah ditinggalkan ya, ini tidak direkomendasikan digunakan karena versi PHP yang didukung itu sangat rendah. Nah, ini nanti kita akan ketika praktek akan masuk ke ruangan lab komputer dan di situ sudah disediakan software yang akan digunakan. Nah, jadi kalau misalnya mau diinstal sendiri ke laptop masing-masing, silakan. Nanti akan saya berikan link untuk mendownload software tersebut. Oke, ada pertanyaan yang mau diajukan? Silakan. Apa dari kegunaan local development server? Oke, pertanyaan yang bagus untuk temannya bertanya apa kegunaan local development server. Nah, dalam membangun website, kita nantinya website itu akan ditampilkan ke orang banyak. Nah, website yang sudah dibuat itu akan ditampilkan ke orang banyak dan dapat diakses melalui web browser oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, tapi tempat media penyimpanan yang dapat diakses secara online itu untuk membangunnya sendiri tentu sangat membutuhkan resource yang banyak. Nah, jadi cara termudah adalah dengan menyewa server yang sudah ready untuk dipublikasi ke jaringan. Jadi siapapun bisa mengakses server tersebut. Nah, kita sebagai developer yang membuat website, ketika masih dalam tahap pembuatan, sangat tidak disarankan langsung menggunakan server yang sudah ready untuk dipublikasi. Jadi kenapa tidak disarankan? Karena tentunya kita bayar. Nah, itu sangat tentunya kita belum tahu nih tempo pembuatan website itu berapa lama. Nah, bisa sebulan, bisa setahun. Itu kan akan sangat merugikan kalau kita langsung membayar. Jadi disarankan di awal ya, sebagai developer kita menggunakan local development server. Kita menggunakan local development server ini, di mana software ini adalah server yang hanya bisa diakses di komputer kita sendiri. Nah, apakah nanti Pak bisa di online kan? Bisa, nanti bisa diatur untuk online. Tapi itu kalau memang kita mau melakukan testing itu kita bekerja sama dengan tim, semua tim bisa mengakses website yang sama. Nah, itu bisa juga menggunakan local development server. Tapi pada intinya untuk menghemat biaya dan mengoptimalisasi pekerjaan, kita disarankan menggunakan local development server seperti yang disebutkan di sini. Jadi website itu diakses, dikelola dan dibuat di komputer sendiri. Ya, jadi tidak langsung diakses ke orang lain. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Kita sudahi. Nanti pekan depan selanjutnya kita akan masuk ke variabel pada PHP dan sintaks dasar serta penerapan local servernya, penggunaan local servernya. Oke, pertemuan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.